Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas contoh analisis metode elemen hingga menggunakan solid element. Nah, contoh kasus yang akan kita gunakan masih sama, yaitu kasus sistem perpipaan yang kita gunakan di video sebelumnya untuk mendemonstrasikan analisis menggunakan beam elemen maupun menggunakan shell elemen. Nah, kali ini kita akan menggunakan tool yang sama masih, yaitu Salome untuk pre-processing, Calculix untuk solving, dan Paraview untuk post-processing. Ya, nah berbeda dengan shell elemen, ataupun beam elemen, solid elemen ini memodelkan ke arah tebal pipanya nanti akan kita modelkan secara eksplisit. Nah, kalau di shell elemen kemarin, model finite elemennya itu tidak memiliki tebal, jadi tebalnya itu hanya dituliskan sebagai sebuah parameter. Lalu pada beam elemen itu geometri arah radialnya tidak dimodelkan. Ya. Jadi solid element ini merupakan pemodelan dengan sebenarnya dengan resolusi paling tinggi begitu. Nah, ada beberapa tipe solid element di dalam Calculix. Yang pertama adalah C3D8 atau elemen kotak dengan 8 titik gitu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, lalu C3D20 elemen kotak 20 titik yang merupakan kuadratik elemen dari C3D8. Lalu C3D4 ini tetrahedral elemen. Kemudian ada prisma gitu ya, baik yang linear maupun yang kuadratik. Oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, solid elemen adalah elemen dengan kemampuan pemodelan paling detail. Pada dasarnya semua objek teknik itu bisa kita modelkan menggunakan solid elemen. Nah, permasalahannya adalah di dalam beberapa kasus seperti di sistem perpipaan itu nanti beban komputasi yang harus ditanggung itu sangat besar kalau kita modelkan dengan uh, solid element gitu ya. Oleh karena itu sebelumnya kita pelajari bahwa uh, untuk kasus-kasus seperti ini itu kita modelkan menggunakan shell atau frame atau beam element. Oke. Nah, kapan beban komputasi ini jadi terlalu besar gitu ya? Itu ketika ada perbandingan dimensi yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat arah tebal itu kan kecil ya, tebal pipa itu kan kecil nilainya dibandingkan dengan nanti misalkan diameter atau panjangnya. Jadi kalau kita lihat kalau panjang pipanya sangat panjang gitu ya, itu efeknya adalah nanti jumlah mesh yang digunakan cukup besar karena arah tebal itu juga harus kita bagi menjadi beberapa mesh gitu. Oke, kasus yang kita gunakan masih sama ya, sistem perpipaan ini yang memiliki loop. Oke, parameternya masih sama, desain pressure-nya sama gitu ya. Nah, ini adalah eh, dimensi pipanya ya, baik di elbow maupun ini arah penampangnya. Nah, karena kita menggunakan solid element, nanti arah tebalnya akan kita gambar. Oke, nah eh, ketika kita menggunakan shell element itu eh, selimut atau permukaan dari pipanya itu hanya satu, oke, karena tidak ada tebal. Nah, nanti ketika kita memodelkan menggunakan solid element, ini ada permukaan dalam pipa dan ada permukaan luar pipa. Nah, kita harus melakukan grouping agar nanti tekanan ini eh, bisa diaplikasikan itu pada permukaan yang benar. Jadi misalkan begini, pipanya harus menanggung tekanan dari dalam akibat fluidanya. Maka yang tekanannya nanti harus kita aplikasikan kepada permukaan dalam. Oke, kalau misalkan pipanya vakum, berarti tekanan harus kita aplikasikan di permukaan luar. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Nah, nanti kita akan tidak langsung membuat phase group, gitu ya. Tapi kita akan membuat nodal group dulu di Salome, lalu kemudian nodal group di permukaan yang terkena tekanan itu kita convert menjadi atau kita
upgrade menjadi face group menggunakan perintah ini com spasi nama grupnya spasi do. Lalu kemudian langkah yang sama untuk bisa diaplikasikan di deload, kita akan menggunakan perintah yang sama send. Terus kemudian nama elemen face-nya yang sudah kita buat sebelumnya tadi, APQ press lalu nilai tekanan. Oke. Baik, kita akan mulai menggambar gitu ya. Kita masuk ke geometri. Ya, kita buka file yang sudah kita buat sebelumnya. Solid. Ini adalah BIM, model BIM yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita mau geometri. Kita gunakan yang asli ini ya, yang sebelum diputar, rotationnya kita hapus. Oke. Nah, dari sini kemudian kita save as dulu ya. Ini menjadi solid pipe. Oke, kita buat jadi solid pipe seperti ini. Lalu kemudian kita akan menggambarkan permukaannya di sini. Ya. Jadi tadi geometrinya diameter dalamnya 193,7. Nah, ini kita arah sumbu X 0,1937 seperti ini ya. Ya. Oke, kita apply. Lalu kemudian diameter luarnya itu 21. Oh, salah, sorry. Ini harusnya setengahnya ya. Kita delete dulu ya. Ya, 193,7 dibagi 2. 96,85. Berarti kita buat titik 0,09685. Oke, lalu kita apply. Ya, ini diameter dalam, diameter luar berarti 19,1. Ya. 219,1 kita 109,55. Berarti ini 0,10955 ke arah kanan. Ya, ini arah tebalnya ya. Kita apply and close. Lalu kemudian kita buat garis gitu ya. Dari sini vertex 17 ke vertex 8. Oke. Apply and close. Jadi ini adalah garis yang menggambarkan tebal. Nah, garis ini kemudian akan kita revolusi. Oke. Generation revolution, oke. Kita putar dengan arah sumbu Y. Oke, ini minus 90 ini ya. Ya, jadi ini kita ya dengan begini nanti penampangnya tergambarkan apply and close. Lalu revolution ini akan kita mirror gitu ya ke arah sumbu X. Seperti ini, lalu kita apply and close itu. Kalau kita lihat ya terbentuk 2. Lalu 2 ini kita pilih, lalu kita mirror kembali kali ini dengan aksis mirror ke arah sumbu Z. Ya, sehingga terbentuk 2 objek lagi. Oke, lalu kemudian objek ini kita pilih, lalu kita build cell. Ya, apply and close. Lalu cell ini kita buat partition. Oke, klik ya, detect self intersection, keep shape of lower type dan seterusnya. Oke, nah setelah kita buat partition, selanjutnya ini akan kita buat pipa dengan menggunakan generation extrusion along path. Path objeknya yang kita gunakan adalah partition ini. Nah, ya,
Dengan demikian kita apply and close, kita sudah bisa membuat pipanya. Oke, jadi tidak harus kita modelkan satu-satu. Nah, kenapa tadi kita menggambar penampang ini menjadi 4 seperti ini ya? Oke, kalau kita lihat tadi kita menggambar penampangnya menjadi 4 bagian. Oke, ya. Ini karena kita ingin agar bisa kita mesh menggunakan mesh kotak begitu atau hexahedral. Oke. Nah, dari sini kemudian kita lakukan kita buat partition lagi ya untuk mencegah supaya tidak ada titik-titik yang ganda. Oke. Lalu dari partition ini kemudian kita buat grouping. Nah, grouping yang pertama ini untuk boundary condition gitu ya. Ini upper support gitu. Ya, 1 2 3 4. Kita apply, lalu selanjutnya lower support. Oke. Ini titik koneksi dengan vessel yang ada di bawah. Ya, lower support. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita akan membuat grouping ini untuk permukaan dalam, begitu ya. Permukaan dalam yang nanti kita kenai tekanan. Oke, jadi kita pilih ini menggunakan fasilitas height selected. Ya, lalu kita pilih, kita add. Ini juga add. Oke, ini kita height selected. Ya. Ya, sudah 4. Kita add. Oke. Oh, sorry, ini belum kita hide ya. Remove, ini kita hide selected dulu ya. Lalu kita add. Oke. Ya. Oke. Lalu kita hide selected. Kita add. Hide selected. Lalu kita add. Oke. Lalu kita balik ya. Ini hide selected. Lalu kita add ya. Jadi ini cukup banyak memang yang harus kita pilih gitu ya. Ini kita hide selected. Lalu kita add. Ini hide selected. Lalu kita add. Ya, kita balik. Ya, kita hide selected. Hide selected. Lalu kita add. Oke. Lalu ini kita hide selected.
Ini hide selected. Kita balik lagi ke depan. Ya, ini kita hide selected. Kita add. Oke. Lalu ini sama hide selected. Lalu kita balik lagi ke belakang. Ini hide selected. Lalu kita add. Oke. Ya, kemudian kita turun ke bawah. Ya, ini kita pilih hide selected, lalu kita add. Ya. Lalu kemudian kita geser lagi sama ini hide selected, kita pilih tekan shift lalu add. Oke. Nah, kemudian setelah selesai ini kita namakan inner surface, gitu ya. Lalu kita apply and close. Kemudian kita cek apakah ini sudah lengkap. Gitu ya, ada yang bolong nggak ya? Ya. Ya, tidak ada yang bolong. Oh, sebentar, ini ternyata ikut ya. Sebentar, berarti ini harus kita edit ini. Ada yang ikut pembatasnya, ada yang ikut, jadi harus kita edit. Oh iya, ini juga. Oh, tidak, ini oke, ini bagus. Oke. Oh iya, ini yang harus kita edit ya. Kita klik kanan, edit group. Kita remove. Ya. Ini harus kita ulangi lagi. Oke. Oke, kita edit group. Oke. Bentar, kita close dulu. Tadi yang hilang di mana ya? Oh, sebentar, di dalam ini yang hilang. Ya, sisi dalam ini yang hilang. Ya, sisi dalam ini berarti ya. Ya, sisi ini yang hilang berarti ya. Ya, sisi dalam ini yang hilang. Oke, kita akan edit. Apply and close. Oke. Kalau kita lihat sekarang sudah lengkap ya. Ya. Oke, sudah lengkap. Sudah betul. Oke, semuanya nyambung. Ya. Lalu kemudian
ini kita matikan. Nah, kita akan membuat grouping untuk proses meshing. Nah, grouping ini pertama yang kita buat adalah ke arah tebal. Jadi ini kita buat grup lagi. Grupnya group of edge. Ini kita pilih. Oke, lalu ini kita namakan misalkan thickness edges gini ya. Kita add, apply. Kita buat lagi yang arah melingkarnya. Kita add, ya. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini extrusion part-nya. Jadi kita akan membuat grouping untuk menarik mesh itu dari atas ke bawah, gitu ya, sehingga nanti terbentuk mesh yang berupa pipa, begitu ya, secara keseluruhan. Tapi ini kita harus memilih garis di sisi model ini yang nyambung, begitu ya, yang nyambung itu dari atas ke bawah. Oke, ini kita add, lalu apply and close, lalu kita tag. Ya, ini garisnya nyambung ya. Oke. Proses grouping selesai, ini kita save dulu. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke mesh. Ya. Kita klik partition tree, create mesh. 3D-nya adalah extrusion. Oke, 1D-nya non. Ini kita apply and close dulu. Kemudian kita buat submesh. Yang pertama adalah thickness edge-nya. Ini kita wire discretization. Oke. Oh, sebentar ya. Ini mesh satunya kita delete. Ya. Kita expand, create submesh. Ini thickness edge, wire discretization. Kita pilih number of segment. Jadi arah tebalnya kita bagi menjadi 4 ya. Oke. Kita apply and close. Kemudian kita buat lagi submesh. Oke. Ini yang arah tebal. Oke. Kita pilih wire discretization, kita pilih local length. Mungkin local length-nya atau kita bisa coba number of segment lagi, tapi kita bagi menjadi 8. Oke, kita apply and close. Ya. Mesh. Oke. Lalu kita create submesh. Upper support, ini 2D ya. Kita pilih quadrangle, apply and close. Lalu kemudian kita create submesh lagi. Kali ini adalah extrusion path-nya yang kita mesh. Wire discretization, pilih local length. Local length-nya kita ganti 0,1. Seperti ini. Oke. Kemudian ini kita compute. Ya. Jadi seperti ini hasilnya.
Oh, sorry. Ini hasilnya ya, mesh-nya. Oke. Ya, dan seperti ini. Nah, kalau kita lihat penampangnya, penampang tebalnya seperti ini. Jadi ini terbagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, ke sana terbagi menjadi 8 untuk masing-masing segmen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi seperti ini ya, mesh. Oke, setelah kita dapatkan mesh ini, kita save dulu. Ya, kita lihat, oh ini ternyata oleh dia sudah dibuatkan group of face otomatis ya. Ini kita delete dulu. Oke, ya, ini group of edges-nya dibuat otomatis. Kita delete dulu. Ya, dari sini kita akan create groups gitu ya, tapi kita create nodal nodes gitu ya. Jadi kita pilih upper support, lower support, inner surface. Ini group of nodes dari create group from geometry. Apply and close. Oke. Nah, setelah kita buat ini, kemudian ini kita save lagi. Setelah kita save, ini kita ekspor ke format UNV. Oke. Kita namai misalkan solid pipe mesh gitu ya. Oke. Ya, setelah kita namai, kita akan pindah ini ke editor, oke ya, ke launcher ya. Oke, kita pindah ke launcher, ini kita pilih mesh-nya, kita buka. Ya, solid pipe mesh UNV. Kita convert menjadi unique menggunakan Unical. Oke, kita tutup setelah selesai konversinya. Lalu kemudian file ini akan kita buka. Ya, kita edit ya. Kita naik ke atas. Nah, di sini ada tanda minus, kita klik ya. Kita sembunyikan datanya sehingga hanya header-nya yang kelihatan. Oke. Jadi ini L-set-nya T3D8, kita ganti menjadi EL. Ini ya, type-nya sama. Lalu kemudian kita buka file ini menggunakan preprosesor dengan flag min-C. Nah, dari sini kita akan masukkan tekanannya. Ke kanan kan terminalnya ya. Oke, kita pilih di sini. Pertama kita harus ubah dulu inner surface ini, grup inner surface. Ini dari end set menjadi face set. Jadi caranya adalah dari sini kita klik di sini, kita tulis perintah comp spasi inner underscore surface spasi do. Ya, kemudian kita enter. Ya, lalu kemudian kita kirim nilai tekanannya ke inner surface. 10 inner surface ya, ABQ press 8,15 E plus 6. 8 juta Pascal gitu ya, 8,15 megapascal atau 81,5 bar. Kita tekan enter. Ya. Kemudian dia akan membentuk file yang namanya innersurface.glo. Nah, dari sini kita balik lagi, kita buat file baru. Oke, ini kita save as, kita namakan solid pipe begini ya, INP. Oke, inputnya kita akan copy dari shell pipe yang sudah pernah kita buat. Oke, kita coba akan buka. Oke, shell pipe. Ya, kita copy dari sini sifat materialnya ya. Oke, kita copy ke solid pipe. Boom. Ya, di atas nama mesh-nya, file mesh-nya kita ubah dulu ini menjadi solid pipe meshout.inp. Boundary condition tidak berubah, upper support, lower support fix mulai dari sumbu X sampai
sumbu Z sebagai sumbu putar momen, material sama, density sama. Nah, ini yang harus kita ubah, ini dari cell section ini menjadi solid section. L setnya EAL sudah kita set, nah tebalnya ini tidak perlu kita hapus. Oke, lalu kemudian deload-nya sama ya, gravity 9,8 ke arah sumbu Z negatif. Nah, ini yang harus kita rubah, deload kedua ini menjadi inner surface.dlo. Oke, kalau sudah ini kita save, ya. Kemudian ini akan kita running. Jadi kita ganti dulu ini solidpipe.inp. Kemudian ini kita ganti 16, ini kita run solver. Ya. Ya, dia berjalan. Kita tunggu ya. Agak lama karena mesh-nya agak banyak. Ya, job finish, selesai. Ini kita tutup. Ya, oke, kita tutup terminalnya. Pekerjaan solving sudah selesai. Lalu kita akan coba tampilkan sebentar ya di kalkuli. Kita bisa convert gitu ya. Ini menggunakan VTK. Kita load filenya gitu ya. Solidpipe.frd, kita convert. Ya, konversinya selesai, kita save. Solidpipe VTK. Oke, kita buka para view. Ya. Kemudian kita open di solid. Oke, kita arahkan ke arah sumbu Z. Ya. Lalu color-nya kita ubah, color scheme-nya ke rainbow agar lebih jelas. Oke. Ya, dari sini ini stress magnitude-nya. Stres paling besar ini ada di kalau kita lihat stres paling besar ada di sini ya. Lalu kemudian ada juga di sini. Lalu ada di bawah juga. Oke. Nah, dari sini kita bisa cek juga displacement-nya. Displacement-nya kita ubah warnanya. Rainbow. Ya. Kita lihat displacement paling besar ada di sini ya. Displacement paling besar. Ini sumbu Z-nya kecil. Oke. Sumbu Y-nya juga tidak terlalu besar. Ya, sumbu X-nya juga cukup besar. Jadi ini yang besar bergeser ke sana. Oke. Ya. Ini kombinasi dari magnitudenya yang besar. Oke, jadi ini kalau kita lihat di sini ada principal stress, ada magnitudenya gitu ya, principal stress. Jadi ini kalau kita lihat ini nanti bisa kita bandingkan dengan allowable stress-nya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ada 130 megapascal gitu ya. Oke. Baik, jadi ini analisis menggunakan solid element. Nah, kalau kita melihat bagaimana tegangan di dalam, ini bisa kita lakukan proses pemotongan seperti ini. Jadi, misal kita potong normalnya 0 ya, ini 0, ini -1 ke arah sumbu Y negatif, kita apply. Ya, seperti ini. Oke, originnya adalah sumbu Y-nya 0, sumbu Z-nya.
Oh, sorry. Guys, ini saya hapus dulu ya. Ulangi lagi, sorry. View tadi ya. View properties. Oke. Kita cut lagi. Dia berbelok 305. Oke, jadi mungkin kita ambil 305 gitu ya. Oke, arah sumbunya. Coba seperti ini. Ini 0, min 1. Ya, dari sini terlihat dalamnya seperti ini. Apa yang terjadi di permukaan dalam gitu ya. Di sini juga besar tegangannya. Oke. Baik, inilah analisis perpipaan menggunakan solid element. Selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.